Halo, selamat kita bertemu kembali. Pada kali ini kita akan mempelajari bab 3, yaitu model pelaku ekonomi, perilaku konsumen, produsen dalam kegiatan ekonomi. Nah, materi yang akan kita pelajari di dalam bab 3 ini yang pertama adalah pelaku kegiatan ekonomi. Siapa saja itu pelaku kegiatan ekonomi? Kemudian model diagram interaksi, karena di sini para pelaku kegiatan ekonomi itu satu dengan yang lain itu selalu ada interaksi. Kemudian yang ketiga itu adalah kita mau mempelajari kegiatan konsumsi itu seperti apa sih? Kemudian kegiatan produksi itu sendiri seperti apa? Baik, di sini kalau kita ngomongin masalah perilaku konsumen, perilaku produsen, berarti otomatis kita ada hubungannya dengan istilah perusahaan, atau kalau perusahaan itu kita sebut di sini adalah rumah tangga produsen. Kemudian sementara kalau konsumsi itu dilakukan oleh rumah tangga keluarga yang sering disebut juga dengan rumah tangga konsumen. Oke, kemudian pelaku kegiatan ekonomi di sini ada 4 pelaku. Yang pertama rumah tangga konsumen, kemudian yang kedua rumah tangga produsen, yang ketiga pemerintah atau government, dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Jadi ada 4 pelaku kegiatan ekonomi, masing-masing nanti akan kita jelaskan di sini ya. Nah, di sini ada contoh gambar saya di sini. Ini adalah konsumen karena membeli atau mengkonsumsi barang. Yang di sini ini adalah produsen karena dia adalah pihak atau manajemen yang nantinya akan menghasilkan barang atau jasa. Kemudian ini pemerintah, gedung pemerintah, dan di sini itu adalah masyarakat luar negeri. Contohnya orang asing di sini gambarnya ya. Baik, kemudian kita kaji satu persatu. Yang pertama adalah rumah tangga konsumen. Siapa itu rumah tangga konsumen? Yaitu rumah tangga keluarga yang membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi yang masuk kategori RTK di sini itu adalah orang-orang atau keluarga yang membeli barang dan jasa itu untuk digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Berbeda dengan pihak yang membeli barang atau jasa tetapi digunakan untuk memproduksi atau menghasilkan barang, maka di situ bukan termasuk dalam kegiatan konsumen ya. Misalnya contohnya kalian membeli baju tetapi untuk dipakai sendiri, maka itu masuk ke kategori kalian sebagai konsumen. Tetapi ada yang beli baju tetapi mau dijual kembali, maka di situ bukan merupakan kegiatan konsumen atau konsumsi ya. Di sini ada karakteristiknya. Karakteristik rumah tangga konsumen yang pertama adalah rumah tangga keluarga adalah pemilik semua faktor produksi. Maksudnya apa di sini? Pemilik dari semua faktor produksi. Pemilik faktor produksi. Ya, karena rumah tangga konsumen ini untuk menghasilkan uang untuk belanja barang dan jasa di sini dia kan harus bekerja. Kalau yang tidak memiliki tenaga untuk bekerja biasanya memiliki tanah atau lahan untuk disewakan, maka dapat hasil sewa. Kemudian ada juga yang memiliki keahlian untuk membuka wirausaha. Nah, itu memiliki skill. Nah, itu juga yang dinamakan faktor produksi. Atau yang memiliki modal dalam jumlah yang besar, dia bisa membeli saham misalnya. Maka di sini rumah tangga keluarga itu adalah pemilik faktor produksi. Dari pemilikan faktor produksi itu nanti rumah tangga keluarga akan memperoleh penghasilan atau timbal balik. Kemudian yang kedua karakteristiknya itu total pendapatan rumah tangga keluarga berasal dari kompensasi dari hasil produksi yang mereka miliki, yang seperti yang tadi saya jelaskan. Kemudian kegiatan utama rumah tangga keluarga adalah konsumsi dan mereka menghasilkan total pendapatannya untuk membeli barang dan jasa ya. Kemudian memiliki simpanan dalam bentuk investasi. Itu karakteristiknya, tolong dipahami siapa itu konsumen ya. Kemudian pelaku kegiatan ekonomi yang kedua
Yang kedua yaitu rumah tangga produsen atau RTP kalau kita singkat ya. Rumah tangga produsen sering disebut sebagai perusahaan, yaitu merupakan kesatuan yuridis atau ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi pelayanan kepada masyarakat. Kalau konsumen tadi pemilik faktor produksi, nah siapa yang membeli faktor produksi? Yang membeli adalah RTP. Ya, perusahaan. Maka di sini disebut sebagai kesatuan yuridis yang menyatukan berbagai macam faktor produksi. Tadi konsumen yang punya modal, kemudian dimasukkan atau membeli saham perusahaan. Kemudian ada juga yang memiliki tenaga kerja, dia bekerja di perusahaan untuk memperoleh gaji ya. Nah, ini kemudian karakteristiknya yang pertama, tidak memiliki sumber daya sendiri untuk menghasilkan barang dan jasa. Iya, karena ini sumber dayanya berasal dari rumah tangga konsumen. Kemudian membeli atau menyewa faktor-faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal ya. Jelas. Kemudian yang ketiga, menggunakan faktor-faktor produksi dalam melakukan kegiatan produksi serta menjual barang dan jasa kepada RTK. Jadi dia menyatukan faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian membayar pajak kepada pemerintah dan tidak memiliki simpanan. Itu karakteristik dari RTP. Kemudian pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga itu adalah pemerintah. Di sini siapa sih pemerintah, atau kenapa pemerintah itu apakah juga melakukan kegiatan ekonomi? Iya, pemerintah juga sering melakukan kegiatan konsumsi. Ada juga yang pemerintah melakukan kegiatan produksi. Contohnya apa pemerintah melakukan kegiatan konsumsi? Yaitu pada saat pemerintah belanja barang. Kalau mau membangun sarana prasarana seperti jalan raya, jembatan dan sebagainya, otomatis pemerintah harus belanja barang. Dan dia juga harus bayar gaji juga pegawai pemerintah. Maka di situ sebagai produsen. Ini ketiga ya, pemerintah. Kemudian yang keempat, pelaku kegiatan ekonomi yang keempat yaitu masyarakat luar negeri atau sering kita singkat MLN. Kenapa di sini masyarakat luar negeri juga pelaku ekonomi? Iya, suatu saat negara kita itu tidak bisa memenuhi kebutuhan barang dan jasa, maka dia membutuhkan negara-negara lain untuk mendatangkan barang yang tidak bisa kita produksi sendiri. Maka biasanya di sini hubungannya yaitu ekspor dan impor. Oke, nah ini model interaksi, diagram interaksi atau sering disebut juga dengan istilah circular flow. Ini yang pertama itu model yang sederhana. Di sini ada dua sektor, disebut dua sektor karena di sini hanya rumah tangga keluarga dan di sini rumah tangga produsen. Rumah tangga keluarga tadi memiliki faktor produksi ya berupa tanah atau tenaga kerja, dia taruh di rumah tangga produsen. Maka arusnya searahnya ke sini panahnya. Nah, di sini masuk imbal baliknya apa? Nah, dari dia menyerahkan tenaga kerja tadi, dia akan memperoleh berupa gaji. Maka di sini berupa pembayaran untuk sumber daya akan masuk ke dalam rumah tangga konsumen berupa gaji, upah dan sebagainya. Kemudian dari rumah tangga produsen, kemudian uang yang diperoleh atau gaji yang dia peroleh tadi akan dia belanjakan barang dan jasa, masuk lagi ke RTP di sini. Maka arahnya di sini pembayaran untuk barang dan jasa. Jadi gajinya dia belanjakan untuk membeli barang dan jasa. Timbal baliknya dari rumah tangga produsen yang masuk ke dalam rumah tangga konsumen adalah berupa barang atau jasa. Ini diagram interaksinya ya, atau hubungan dua sektor. Kemudian ini yang sudah tiga sektor. Di sini sudah ada rumah tangga keluarga, ada pemerintah ada di tengah-tengahnya. Kemudian di sini adalah rumah tangga produsen. Nah, apa hubungannya rumah tangga keluarga dengan rumah tangga produsen ini sama pemerintah? Biasanya berhubungan dengan hal pajak. Rumah tangga keluarga masuk ke pemerintah berupa pajak. Sama, rumah tangga produsen juga masuk ke pemerintah berupa pajak. Nah, timbal baliknya apa pemerintah yang kasih ke konsumen dan produsen? Berupa fasilitas nih atau subsidi ya. Timbal baliknya begitu. Ini kalau tiga sektor. Kemudian udah 4 sektor yang berikutnya. Nah, di sini materi ini nanti saya mohon kalian pahami karena suatu saat saya suruh kalian gambar circular flow, baik diagram yang 2 sektor, 3 sektor atau 4 sektor, kalian harus paham.
pahami. Ini yang 4 sektor yang lebih lengkap. Di sini masyarakat luar negeri sudah masuk. Nah, jadi yang 3 sektor tadi ditambahkan dengan masyarakat luar negeri. Di sini adalah kegiatan ekspor dan impor. Kadang ke ekspor kita berupa barang, bisa juga kita ekspor tenaga kerja. Ada banyak TKI kita di luar, ya kan? Kita juga membutuhkan tenaga asing yang masuk ke sini. Nah, tuh, atau juga ekspor atau impor berupa barang atau jasa. Baik, kemudian ini kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi, ciri-ciri, pengertian ciri-ciri dan pembagian benda konsumsi. Pengertiannya ya, dalam pengertian ilmu ekonomi, konsumsi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghabiskan nilai guna atau faedah dari suatu barang. Kalian memakai pakaian itu juga sudah merupakan kegiatan konsumsi. Apalagi kalau kalian makan makanan atau minum, itu sudah jelas mengurangi atau menghabiskan masa manfaat dari barang, maka disebut kegiatan konsumsi. Kemudian ciri-cirinya, benda ekonomi atau benda yang diperoleh dengan pengorbanan. Jadi seorang konsumen untuk memperoleh benda atau barang itu harus membeli dulu, maka di sini dibilang memerlukan pengorbanan. Kemudian benda yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk digunakan untuk keperluan yang lain, misalnya dijual kembali, bukan, tapi ini untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian ciri yang ketiga, manfaat, nilai atau volume benda dapat dikonsumsi habis sekaligus atau berangsur. Nggak bisa namanya konsumsi itu langsung habis, itu kalau makanan bisa, tapi kalau yang pakaian kan nggak mungkin sekali pakai dibuang, tetapi bisa dipakai, tapi lama kelamaan juga akan rusak, ya. Kemudian pembagian bendanya, di sini benda sekali pakai, ada contoh nih, makanan, minuman, obat-obatan. Kalau yang pemakaiannya berulang-ulang ya banyak, alat-alat elektronik, tas dan sebagainya. Nah, kemudian tujuan kegiatan ekonomi di sini, tujuan kegiatan konsumsi itu adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup secara langsung, dan dengan penggunaan benda-benda di luar tujuan tersebut tidak dikategorikan sebagai kegiatan konsumsi. Ini jelas ya, penggunaan benda di luar untuk memenuhi kebutuhan bukan merupakan kegiatan konsumsi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan konsumsi, yang pertama adalah tingkat pendapatan. Udah pasti, penghasilan orang yang berbeda-beda otomatis dalam pemenuhan kebutuhannya juga pasti berbeda. Kemudian selain pendapatan juga harga barang. Wah, harga barangnya lagi mahal, maka biasanya barang yang dibeli pun akan dikurangi. Bersebaliknya kalau harga barang lagi murah, misalnya bisa membeli barang dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian ketersediaan barang itu sendiri, barangnya langka atau tidak. Duitnya ada tapi kalau barangnya tidak ada. Contohnya apa? Misalnya lagi musim hujan yang deras sehingga semuanya daerah banjir, maka di sini kan gagal panen. Kalau gagal panen efeknya apa? Ya produksi berasnya akan langka. Maka di sini dibilang ketersediaan barang. Itu faktor yang ekonomi. Kemudian faktor non ekonominya, jumlah tanggungan keluarga. Ya, beda-beda pasti. Ada yang punya anak satu atau keluarganya cuma satu dengan yang keluarganya itu anaknya 3. Nah, itu pasti udah beda. Kemudian tingkat pendidikan, ya itu pengaruh juga. Nggak mungkin yang anaknya masih kecil-kecil sama yang anaknya sudah perguruan tinggi, tingkat kebutuhan pemenuhannya akan berbeda. Ya. Kemudian lingkungan tempat tinggal, ya. Kemudian lingkungan sosial, budaya dan adat itu udah pasti mempengaruhi tingkat konsumsi. Oke, kemudian di sini ada beberapa teori perilaku konsumen. Di sini dikatakan bahwa konsep dasar perilaku konsumen menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsi. Nah, untuk teori perilaku konsumen dan produsen nanti akan saya jelaskan di video berikutnya, karena supaya durasi waktunya tidak panjang. Ya, untuk sesi yang pertama atau bagian pertama saya cukupkan, nanti kita sambung dengan sesi yang berikutnya. Sampai jumpa.